Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Syifaunisa dari kelas 1 APGMI dengan NIM 210309033. Di sini saya akan memaparkan tentang abstrak dan ringkasan dalam karya ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah. Langsung saja, apa itu abstrak? Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah. Biasanya letaknya di halaman awal. Abstrak merupakan sebuah ringkasan dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Lanjut dengan ciri-ciri abstrak. Yang pertama, menggunakan satu atau beberapa paragraf yang baik, merupakan satu kesatuan atau univert, coherent, konsis, dan dapat berdiri sendiri atau able to stand alone. Yang kedua, mengikuti kronologis dari tulisan. Yang ketiga, adanya transisi secara logika di antara informasi yang diberikan. Yang keempat, tidak menambahkan informasi baru, hanya meringkas laporan atau tulisan. Yang kelima, dapat dimengerti oleh banyak pembaca. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak informatif. Jenis abstrak ini yang menyajikan informasi dan data secara lengkap sehingga pembacanya tidak harus membaca tulisan aslinya, kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam. Di dalam abstrak informatif, menyajikan hasil dan prinsip-prinsip dari hasil kerja atau tujuan metode, kesimpulan dari artikel asli secara jelas untuk orientasi pembaca yang tidak dapat mengakses dokumen aslinya. Yang kedua, ada abstrak indikator. Jenis abstrak ini yang menguraikan secara ringkas dan padat tentang masalah yang terdapat pada suatu karya tulis atau laporan lengkapnya. Tujuan dan abstrak indikatif ini adalah untuk menjelaskan isi informasi asli secara singkat, padat, dan hanya menyampaikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Hal-hal yang harus dipahami dalam menulis abstrak. Yang pertama, jumlah kata. Penulisan kata dalam abstrak maksimal 150 kata. Jumlah ini merupakan aturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, jarak antar baris. Dalam menulis abstrak, jarak antar baris yang digunakan yaitu spasi 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam satu halaman. Yang ketiga, ada penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak harus dicetak miring dalam penulisannya. Tidak hanya mencakup bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa ilmiah yang akan ditulis dengan penulisan abstrak. Yang keempat, yaitu jumlah paragraf. Setiap membuat abstrak terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Paragraf kedua memuat metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Paragraf ketiga memuat hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima yaitu penulisan. Penulisan abstrak harus singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa induk atau nasional dan bahasa global. Yang keenam, kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak, diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Manfaat abstrak. Yang pertama yaitu abstrak merupakan salah satu komponen utama dalam suatu karya ilmiah. Dengan adanya abstrak, maka pembaca dapat mengetahui apa inti atau hasil dari suatu karya ilmiah. Yang kedua, abstrak merupakan gambaran umum tentang isi karya ilmiah. Dengan begitu, maka laporan penelitian atau karya ilmiah akan lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu bahan pertimbangan bagi pembaca. Dengan membaca abstrak, maka pembaca itu mengerti bahwa isi tulisan tersebut sesuai dengan yang ia cari atau tidak. Kemudian dilanjut dengan ringkasan. Ringkasan adalah penyajian kejadian atau peristiwa panjang yang disajikan dalam bentuk singkat dan efektif. Ringkasan bisa ditemui pada buku, bab, atau artikel. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, harus memiliki kerangka kerja yang jelas. Yang kedua, harus memiliki inti yang tidak menghilangkan komposisi asli. Yang ketiga,
Saat memangkas ide harus detail. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Bentuk-bentuk ringkasan. Yang pertama ada ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan ini bentuk uraian yang disesingkat-singkatnya tentang segala pokok yang dibahas. Bentuk-bentuk ringkasan. Yang pertama, ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan ini untuk uraian yang sesingkat-singkatnya tentang segala pokok yang dibahas. Yang kedua, ringkasan dalam bentuk sinopsis. Sinopsis sendiri adalah ringkasan dari suatu karya yang dapat mendorong orang lain untuk membaca secara penuh. Ringkasan dalam bentuk sinopsis dapat dibuat menjadi buku-buku seperti novel atau buku non-fiksi. Yang ketiga, ringkasan dalam bentuk simpulan. Ringkasan ini merupakan bentuk ringkasan yang mengekspresikan ide utama deskripsi atau diskusi, menyoroti ide sentral dan solusi untuk masalah yang diungkapkan. Manfaat ringkasan. Manfaat ringkasan yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau uraian yang begitu panjang. Ketika kita membaca ringkasan, kita tampaknya memahami keseluruhan buku secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.